warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaiha wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wattuqa, amma ba'du. Ikhwan akhwat yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengajak merenungkan satu sosok yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yakni ayah dan ibu kita. Mereka yang telah melahirkan, merawat, mendidik, bahkan membesarkan sampai sekarang ini, sehingga kasih sayangnya pun dicurahkan kepada kita tiada hentinya. Andai kata kita ingin membalas jasa-jasa orang tua kita, pasti tidak akan pernah terbalas. Sekalipun gunung dijadikan emas, kemudian dipersembahkan kepada orang tua kita untuk menebus jasa-jasanya, pasti tidak akan pernah terbalas. Di zaman Nabi SAW, pernah seorang pemuda menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian tawaf, sa'i, sampai selesai ibadah haji, kemudian digendong lagi dibawa pulang ke Yaman. Dan pemuda itu menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah menghajikan ibu saya dari Yaman ke Mekah digendong, kemudian kembali lagi ke Yaman. Apakah itulah cukup untuk menebus jasa-jasa ibu saya?" Dijawab oleh baginda Rasul, "Tidak. Jangankan untuk menebus jasa-jasanya, untuk menebus satu teriakan saja ketika melahirkanmu, itu tidak akan pernah terbalaskan." Subhanallah, betapa besar jasa ibu kita kepada kita. Kita jangan berpikir untuk membalasnya, sebab tidak akan pernah terbalas. Marilah sama-sama kita membaktikan diri kepada ayah dan ibu kita. Kita rawat, kita urus, dan kita berikan pelayanan di hari-hari tua mereka. Orang-orang yang merawat dan mencurahkan kasih sayangnya, membaktikan diri kepada ayah dan ibunya, Allah akan balas dengan balasan yang sangat-sangat bahagia, yaitu akan memberikan keberkahan hidup di dunia, dan kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di zaman Nabi Musa, karena Nabi Musa ini seorang nabi yang mendapatkan gelar kalamullah, dapat berbicara langsung dengan Allah, Nabi Musa di dalam berdoanya berkata, "Ya Allah, siapakah temanku di surga nanti?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Temanmu adalah seorang pemuda yang ada di sudut pasar Anu." Kemudian Nabi Musa pun mencari pemuda tersebut yang katanya temannya di sorga, menghampiri dan mendatangi pasar. Kemudian Nabi Musa datang ke sudut pasar. Di situ hanya ada seorang pemuda yang sedang berjualan daging. Nabi Musa perhatikan dari pagi sampai siang, ternyata tidak ada keistimewaan apa-apa, hanya seorang pedagang daging biasa. Kemudian pemuda itu membereskan dagangannya dan akan segera pulang. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai anak muda, bolehkah aku ikut ke rumahmu?" Kata pemuda tersebut, "Silahkan kisana kalau mau ikut ke rumah saya." Kemudian Nabi Musa pun mengikuti pemuda tersebut pulang ke rumahnya. Begitu datang ke rumah, buka pintu, dia langsung menuju dapur dan membawa dan memasak daging. Ternyata sebelum dijual, dagingnya dipisahkan dulu setengah kilo untuk dimasak di rumah. Setelah selesai masak daging dari dapur, kemudian pemuda tersebut masuk ke dalam kamar. Ternyata di kamar itu ada seorang nenek-nenek yang sudah tua renta, nenek yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Kemudian pemuda tersebut angkat nenek itu dan dipangku, kemudian disuapkan sedikit demi sedikit makanan daging yang dimasaknya tersebut. Ketika sedang disuapi anaknya, mulut nenek tersebut bergetar dan bergerak-gerak. Nabi Musa perhatikan, karena Nabi Musa seorang nabi, dia tahu apa yang diucapkan nenek tersebut. Ternyata doa yang keluar dari mulut nenek-nenek yang tidak berdaya tersebut, Allahumma ij'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini sebagai teman Nabi Musa di surga. Subhanallah, ternyata ikhwan akhwat yang berbahagia, teman Nabi Musa di surga bukan seorang kiai, teman Nabi Musa di surga bukan seorang ulama, hanya seorang pemuda yang menjual daging karena pelayanan dan merawat ibunya, sehingga didoakan oleh ibunya. Doa tersebut mampu menggetarkan aras, mampu menembus langit,
sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda tersebut mendapat tempat istimewa, yaitu teman Nabi Musa di sorga. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Tapi sebaliknya, andai kata kita tidak merawat, kita membiarkan ibu kita di hari tuanya dalam kesengsaraan, maka Allah pun akan timpakan kesengsaraan kepada kita. Kalau siksa-siksa yang lain, Allah tangguhkan siksanya di dunia akhirat nanti. Orang mencuri, siksanya di akhirat nanti. Orang berzina, siksanya di akhirat nanti. Orang melakukan dosa-dosa yang lain, siksanya di akhirat nanti. Tapi ketika satu dosa yang dilakukan kepada orang tua, kita menghardik, kita menterlantarkan, kita membiarkan orang tua dalam kesedihan, maka siksanya akan Allah turunkan langsung di dunia ini. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dapat kita lihat anak-anak yang membiarkan orang tuanya, anak-anak yang tidak pernah punya rasa kasihan kepada orang tuanya, maka di hari tuanya dia pun akan menderita, dia pun akan dihardik, dia pun tidak akan dipedulikan oleh anak-anaknya. Bahkan yang paling menyedihkan nanti, ketika di akhirat nanti Allah masukkan ke dalam nerakanya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat satu kisah yang mudah-mudahan menjadikan renungan, menjadikan ibrah kepada kita, sehingga kita tidak bisa berbuat seperti ini, yaitu kisah Alqamah yang sangat fenomenal ini. Alqamah adalah seorang pemuda yang taat kepada ibunya semasa mudanya, berbakti kepada ibunya dan patuh kepada ibunya. Dan Alqamah pun seorang pemuda yang rajin melaksanakan ibadah. Tapi ketika sudah menikah dengan seorang wanita, maka kasih sayangnya berubah. Yang dulu sangat mencintai ibunya, sekarang kasih sayang dan cintanya dicurahkan kepada istrinya. Bahkan suatu saat seorang ibunya datang kepada Alqamah ingin minta uang untuk berobat. Apa jawaban Alqamah? Itu jawabannya, nanti nunggu istri saya. Kemudian ibunya pun datang lagi, minta uang untuk apa? Yaitu untuk membelikan pakaian. Maka Alqamah pun, tunggu nanti istri saya. Bahkan suatu ketika ibunya datang ke situ, ibunya ingin makan, sudah banyak di meja makan terhidang makanan-makanan yang enak itu. Ketika ibunya mau mengambil makanan, apa kata Alqamah? Tunggu dulu bu, nanti. Kemudian ibunya pun datang lagi, minta uang untuk apa? Yaitu untuk ibunya ingin makan, sudah banyak di meja makan terhidang makanan-makanan yang enak itu. Ketika ibunya mau mengambil makanan, apa kata Alqamah? Tunggu dulu bu, nanti nunggu istri saya pulang. Setelah istrinya pulang, kemudian makan makanan tersebut Alqamah dan anaknya istrinya, sehingga ibunya pun tidak tersisakan makanan. Kemudian menetes air mata ibunya, dalam hati berkata, wahai Alqamah, haram air susu yang engkau minum. Dan doa itu dari hati seorang ibu tembus ke langit dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Alqamah ingin menghembuskan napas terakhir, syakaratul maut, ternyata Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan Alqamah pun tidak bisa mati. Alqamah selalu terengah-engah dalam napas terakhirnya karena tidak pernah ada keriduan daripada seorang ibu. Sehingga sampailah berita ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun dihadirkan untuk mendoakan Alqamah supaya Alqamah dapat mengembuskan napas terakhir. Kemudian kata Rasulullah, mana istri Alqamah? Saya baginda Rasul. Apakah Alqamah masih punya orang tua? Masih punya Rasul, yaitu ibunya. Tolong hadirkan ibunya, sebab Alqamah ini punya dosa kepada ibunya. Kemudian diutuslah seorang utusan untuk memanggil ibunya. Disampaikan bahwa Alqamah sedang sakaratul maut, dan Alqamah tidak bisa menghembuskan napas terakhir, sebab Alqamah, kata Rasulullah, adalah punya dosa kepada ibunya. Tapi ibunya tidak mau datang karena sakit hatinya kepada Alqamah. Kemudian pulanglah, sampaikan kepada Rasulullah, tidak mau ya Rasulullah. Kemudian utus lagi, panggil lagi ibunya, dipanggil lagi, sampai 3 kali dipanggil, ibunya tidak mau datang. Kata Rasulullah, sampaikan kepada ibunya, andai kata ibunya tidak mau datang untuk mendoakan dan memaafkan Alqamah, maka Alqamah akan aku bakar supaya Alqamah meninggal. Kemudian sampaikan kepada ibunya bahwa andai kata ibunya tidak mau datang, maka akan Rasulullah bakar Alqamah supaya meninggal. Ibunya tidak tega,
Kemudian ibunya datang. Sesampai di rumah Alqamah, melihat Alqamah yang sakaratul maut berhari-hari. Karena naluri seorang ibu, maka ibunya menangis dan meneteskan air mata, merangkul Alqamah sambil berkata, "Wahai Nak, sudah kumaafkan semua kesalahanmu, ibu ridho kepadamu." Kemudian setelah dimaafkan oleh ibunya, Alqamah pun mampu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Alqamah pun meninggal dalam keriduan ibunya. Ikhwan akhwat yang berbahagia, sekalipun ibadah yang kita lakukan banyak sekali, kita sholat, kita berhaji, kita zakat, kita pun menaikkan ibadah puasa, tidak ada keriduan orang tua, maka Allah pun tidak akan pernah ridho kepada kita. Apapun kebaikan yang kita laksanakan, apabila orang tua tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Sekalipun sholat kita beribu-ribu rakaat, sedekah kita beribu-ribu ringgit, apabila tergores hati ibunya, maka surga bukan lagi milikmu. Terima kasih. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.